lagi dengan Pak Eko. Ya, hari ini kita akan belajar pengenalan sistem operasi untuk anak-anak kelas 1 semester 2 ya. Masih ingat apa itu sistem operasi? Iya, sistem operasi adalah software atau perangkat lunak atau program, atau kamu biasa mengenalnya sebagai aplikasi untuk mengendalikan sebuah mesin. Salah satu contoh sistem operasi yang biasa kamu kenal di rumah itu adalah Android ya, yang digunakan untuk mengendalikan smartphone. Ya, anak-anak pasti di rumah sudah mengenal. Biasa kamu mengenal sebagai HP smartphone. Ya, itu adalah sebenarnya HP Android gitu ya. Itu sebenarnya adalah smartphone yang dikendalikan dengan sistem operasi Android. Lalu kalau yang digunakan untuk komputer atau laptop, yang paling umum itu adalah sistem operasi Windows. Ya, hari ini kita akan belajar mengenal perintah-perintah sistem operasi di Windows menggunakan Paint. Ya, Pak Eko menggunakan Windows 7 untuk menjalankan Paint-nya. Ya, kita langsung saja. Pertama, kita memilih tombol Start yang ada di bagian kiri bawah. Kita klik Start, lalu kita pilih All Program, lalu kita cari aksesoris. Ya, Paint ada di bagian aksesoris. Kalau aksesoris belum ketemu, kita bisa menaik turunkan bagian ini dengan menggunakan ini, di drag ya, diseret ke atas ke bawah. Lalu ketemu aksesoris, kita masuk ke aplikasi Paint. Ya, hari ini kita akan menggambar sesuatu untuk mengenal perintah-perintah Windows. Setelah kita masuk ke Paint, kita pilih Shapes. Kita pilih Shapes yang bernama oval. Ya, kita pilih oval. Kita mau menggambar lingkaran. Supaya lingkarannya bagus, kita harus sambil menekan tombol Shift sebelum menyeret lingkarannya. Kita lihat, kita tekan tombol Shift seperti itu, lalu kita buat lingkarannya, kita lepaskan. Oh ya, ukurannya kita buat kecil saja. Size-nya kita buat paling kecil. Ya, kita mulai dengan mengenal perintah Windows atau perintah sistem operasi Windows copy. Pertama caranya kita pilih select-nya ini, supaya nanti kita membuat duplikatnya tidak saling menutup. Kita pilih select pada transparent selection ya. Kita klik di sembarang tempat supaya kotaknya tadi hilang. Kita pilih lingkarannya ini dengan oh ya, kalau kita melakukan kesalahan ya, tidak usah takut, kita bisa melakukan pembatalan dengan tombol undo ya. Tulisannya seperti itu, UNDO, undo, atau juga bisa menekan CTRL lalu digabung dengan tombol set. Iya, CTRL lalu set, maka kesalahan itu akan dibatalkan. Perintah yang tadi kita anggap salah itu akan dibatalkan. Untuk membatalkan perintah yang sebelumnya yang kita anggap salah, kita bisa menekan tombol CTRL set, atau perintah itu disebut sebagai perintah undo. Kita pilih, sekarang kita pilih ya, ikon select. Nah, ikon select. Kita pilih kotak lingkarannya, lalu kita pilih perintah clipboard yang digunakan untuk menggandakan sebuah objek. Kita bisa pilih cut atau copy terlebih dahulu. Kalau cut itu akan menghilangkan objek aslinya. Nah, tapi kalau copy itu tidak akan menghilangkan objek aslinya. Meskipun fungsinya ini hampir sama, hanya yang cut itu hilang, kalau yang copy tidak hilang. Kita pilih copy, klik. Yakin setelah kita
tekan tombol copy atau perintah untuk menyalin tanpa menghilangkan file aslinya, pasti kita sudah memasukkan objek ini ke dalam clipboard. Buktinya apa? Buktinya tombol paste sudah menyala ya, seperti itu. Kita pastekan, iya sudah ada. Nah, salah satu fungsi selection transparent selection tadi adalah ya, saat kita pastekan ini dan kita tempelkan, nah garis putihnya ini tidak akan merusak gambar atau tidak akan menutupi gambar yang lain ya. Tadi sudah kita pilih dengan copy, lalu kita paste. Kita mungkin paste beberapa lingkaran ya, kita bisa paste lagi sebanyak yang kamu inginkan, atau nih Pak Eko di sini akan membuat 5 seperti ini ya. Pak Eko akan membuat lingkaran kecil di sini ya. Lalu Pak Eko akan memilih seperti ini, kita copy lalu kita paste ya. Kita akan taruh di bagian lingkaran yang besar tadi ya. Jangan lupa untuk memindah-mindah, kita menggunakan select ya. Kita turunkan sedikit supaya ada ruang ya, seperti ini. Lalu kita beri dia sebuah garis yang melengkung. Bagi semuanya. Seperti ini. Ini shapes-nya namanya curve atau kurve ya. Itu digunakan untuk membuat garis yang melengkung. Kita juga bisa memilih line untuk membuat garis di sini. Kita beri oval kecil, kita buat 2 ovalnya, bisa kita copy, lalu kita pastekan, kita taruh di bagian ujung garisnya seperti ini. Kita buat ke bagian ini, lalu kita tarik ke bawah. Iya. Kita bisa menggunakan pensil, size-nya kita besarkan untuk memberi sentuhan yang lebih menarik supaya terlihat lebih hidup. Ya, kamu bisa menggambar yang lebih bagus di rumah ya. Pak Eko hanya memberi contoh. Ini kamu di rumah pinter bisa membuat yang lebih bagus. Seperti ini. Boleh diwarnai. Silakan mau diwarnai warna-warni. Kita menggunakan fill with color untuk memberi warna. Setelah kita memilih fill with color, jangan lupa kita pilih warnanya di color 1, warnanya sampai berubah. Kita boleh warnai atau mau warna-warni ya, boleh warna-warni seperti ini ya. Garis yang tidak perlu bisa kita hapus dengan brush ya. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menyimpan dengan perintah Windows Save ya. Kita pilih menu Find yang ada di kiri bawah, kita klik, lalu kita
save. Setelah keluar tombol dialog seperti ini, kita pilih tempat penyimpanannya, misalnya dari tombol D, begitu. Lalu kita di drive D maksudnya, kalau ada di drive D, lalu kita beri nama. Misalnya ini kita beri nama pula, atau kita beri namanya dulu ya. Pak Eko nomor absen 30, namanya Eko, lalu nama tugasnya adalah pula. Seperti ini. Kita tekan tombol save. Ya. Seperti ini. Ya. Kita bisa menutup ulat ini. Selanjutnya kita akan membuat lembaran yang baru. Ya, kita pilih menu Find, ya. Lalu kita pilih New. Ya, muncullah lembaran yang baru. Kita akan memberikan satu contoh lagi. Seperti ini, kita pilih oval lagi. Kali ini kita tidak perlu menekan tombol shift karena kita akan menggambarnya memang oval, bukan lingkaran penuh. Seperti ini. Lalu kita pilih garisnya yang tebal, dengan size-nya dipilih yang paling tebal. Kita beri warna hijau. Setelah itu kita pilih fill with color, ubah warnanya menjadi merah. Lalu kita beri warna merah di oval tadi. Nah, kita akan membagi oval ini menjadi dua. Kita pakai saja select, lalu dari agak kiri ini tidak apa-apa, agak jauh, kita pilih kira-kira separuh. Ya, lalu kita pakai perintah Windows Cut untuk menghilangkan separuh bagian tadi. Kita pilih perintah paste untuk memunculkan kembali. Kita tarik di bagian sebelah kanannya, lalu kita rotate, kita pilih flip vertikal. Ya, kita pilih flip vertikal, kita sejajarkan saja seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita pilih pensil, kita pilih ukuran yang paling besar, kita buat warnanya menjadi coklat tua, lalu kita akan bikin, iya, kira-kira jadi apa ini? Iya, betul, jadi semangka. Atau kamu mau pakai yang warna hitam, boleh. Pakai warna hitam juga boleh. Semangka biji ya. Iya, buat yang lebih rapi, tidak tergesa-gesa, supaya nanti hasilnya lebih rapi dari gambarnya Pak Eko. Seperti ini. Kalau yang ini mungkin semangka yang bijinya sedikit, seperti itu ya. Kita bisa memilih untuk menyimpannya dengan seperti tadi, dengan tombol save ya, atau dengan ikon save. Kita pakai menu Find yang ada di kiri atas, lalu kita pakai save, kita pilih drive D, lalu dilihat di bagian atas ini perintahnya tadi tidak save, tapi save as. Padahal kita tadi memilih menu save. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya Find itu nama asli. Kalau kita tidak ubah adalah untitled ya, atau tidak bernama. Lalu kita akan memberi nama yang berbeda ya, membuat nama yang berbeda. Kita pilih drive D, kita beri nama Pak Eko nomor absen 30 dengan nama Eko, lalu kita beri nama tugasnya adalah semangka ya, seperti itu ya. Kita bisa juga mencetak. Kalau di rumah ada mesin cetak atau printer yang digunakan untuk mencetak, kita pilih menu Find, lalu pilih perintah print ya. Kita pilih printernya, nanti kita bisa tekan tombol print, lalu gambar ini akan tercetak di mesin cetak kita ya. Untuk hari ini kita akan sampai di sini dulu. Nanti lain waktu kita akan lanjutkan. Jangan lupa setelah kita simpan, kita bisa keluar dari menu, dari aplikasi
Pain ini dengan menu Pain, lalu kita keluar dengan perintah exit seperti itu ya. Tapi kalau kamu masih belum yakin apakah tadi sudah tersimpan, kamu bisa cek dulu ya. Cek dulu dengan cara menekan menu Pain, memilih menu Pain, lalu cari perintah open, lalu kita cari tadi di drive D ya, lalu kita cari nama filenya. Tadi ada semangka, ada ulat, salah satu boleh kita buka, misalnya semangka ya. Ada semangka semacam seperti ini ya. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di akhir sesi. Jangan lupa, ini bukan hari libur, ini adalah belajar di rumah. Jangan lupa istirahat yang cukup pada saat sudah selesai belajar. Cuci tangan dengan sabun sebelum melakukan aktivitas, dan istirahat, makan makanan yang bergizi seimbang, ada sayuran, supaya kamu tetap sehat dan tetap bisa menjaga kesehatan badan. Salam untuk Papa Mama, sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya.